Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Wahyuningrum dengan NIM 1730514131, Suci Puspitasari dengan NIM 173051444015, dan Ikhwanuddin Sofari dengan NIM 173051444021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir kita di mata kuliah pengantar teori sistem. Selanjutnya di sini ada contoh state space diberikan sistem pegas sama sebagai berikut. Persamaan keadaan yaitu MY double dot plus BY dot plus KY sama dengan U. Berdasarkan hukum Newton 2, ketika suatu sistem pegas diberi gaya, maka respon yang terjadi bergantung pada gaya luar yang diberikan pada sistem dan redaman yang dialami sistem tersebut. Diberikan gambar 1 seperti ini. Selanjutnya ada penjelasan gambar 1 di sini adalah model sistem pegas massa dengan K adalah konstanta pegas, M adalah massa benda, dan B adalah koefisien gesekan. UT merupakan gaya luar yang bekerja pada sistem atau input sistem, dan YT adalah output yang merupakan perpindahan dari massa M dari titik kesetimbangan ketika tidak ada gaya luar. Selanjutnya di sini ada pembahasan model untuk sistem dicari dengan menurunkan rumus berdasarkan hukum Newton 2 yang berbunyi F sama dengan M kali A. Total gaya yang bekerja pada massa M dalam sistem teredam adalah sigma F sama dengan negatif K kali Y, negatif B kali V sama dengan M kali A. Gaya total sama dengan gaya pada balok plus gaya redaman plus gaya pegas. U sama dengan M kali A plus B kali V plus K kali Y. U sama dengan M D kuadrat Y per DT kuadrat plus B DY per DT plus KY. UT sama dengan M kali D kuadrat Y per DT kuadrat plus B DY per DT plus KYT. Di sini ada keterangannya yaitu UT adalah gaya yang diberikan pada balok N, YT adalah perpindahan balok terhadap titik kesetimbangan, M adalah massa balok, K adalah konstanta pegas, B adalah konstanta redaman, A adalah percepatan pegas. Selanjutnya digunakan nilai awal U 0 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan diferensial. Diperoleh bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien konstan. M kali D kuadrat Y per DT kuadrat plus B kali DY per DT plus K kali Y sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan E pangkat NT, maka D per DX sama dengan N kali E pangkat NT. Dan D kuadrat kali Y per DT kuadrat sama dengan N kuadrat kali E pangkat NT. Sehingga persamaan diferensial dapat dituliskan menjadi M kali N kuadrat E pangkat NT plus B kali N kali E pangkat NT plus K kali E pangkat NT sama dengan 0. Maka E pangkat NT kali M N kuadrat plus B kali N plus K sama dengan 0. Sehingga dari sini haruslah MN kuadrat plus BN plus K sama dengan 0. Karena E pangkat NT tidak mungkin bernilai 0 untuk setiap T, persamaan MN kuadrat plus BN plus K sama dengan 0 disebut persamaan karakteristik. Persamaan kuadrat ini memiliki akar N 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4 kali M kali K per 2M. Pada slide selanjutnya terdapat 3 kemungkinan nilai akar-akar N yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika B kuadrat negatif 4MK lebih dari 0, maka kedua akar persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. N 1,2 sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan A1 tidak sama dengan A2 dan A1 A2 elemen dari R, yang berarti kedua akar tersebut merupakan bilangan real yang berbeda. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat N1T plus C2 kali E pangkat N2T sama dengan C1 kali E pangkat B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kali T plus C2 kali E pangkat B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kali T. Dan yang kedua,
Jika B kuadrat min 4MK sama dengan 0, maka diperoleh akar-akar persamaan sebagai berikut. N1,2 sama dengan negatif B per 2A plus minus akar 0. Yang berarti akar-akar persamaan tersebut merupakan bilangan real kembar. Oleh karena itu, solusi persamaan adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat N1T plus C2 kali E pangkat N2T sama dengan C1 E pangkat min B per 2A kali T plus C2 kali E pangkat B per 2A kali T. Dan yang ketiga, jika akarnya imajiner, B kuadrat min 4MK kurang dari 0, maka akar-akar persamaan berupa bilangan kompleks yang dinyatakan sebagai berikut. N1,2 sama dengan P plus QI, di mana P adalah min B per 2A dan Q adalah akar dengan harga mutlak B kuadrat min 4AC per 2. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan adalah Y sama dengan C1 kali E pangkat P plus Q kali T plus C2 kali T E pangkat P plus Q kali T. Berdasarkan rumus Euler yaitu E pangkat IT sama dengan cos T plus I sin T, maka bentuk trigonometri persamaan sebagai berikut. Y sama dengan E pangkat QT kali C1 cos QT plus C2 sin QT sama dengan E pangkat negatif B per 2A kali T kali C1 cos akar harga mutlak B kuadrat min 4AC per 2A kali T plus C2 sin dengan akar harga mutlak B kuadrat min 4AC per 2A kali T. Nah, selanjutnya di sini ada model state space. Definisi variabel state yaitu X1T sama dengan YT, X2T sama dengan Y dot T, sehingga diperoleh X1 dot sama dengan X2, X2 dot sama dengan 1 per M kali negatif K kali Y min B kali Y dot plus 1 per M kali U, atau X1 dot sama dengan X2, X2 dot sama dengan negatif K per M kali X1 negatif B per M kali X2 plus 1 per M kali U, sehingga persamaan outputnya adalah Y sama dengan X1. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya terkait model state space. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait persamaan state space dalam bentuk vektor. Dari model state space dapat diperoleh persamaan state space dalam bentuk vektor, yaitu sebagai berikut. Matriks ordo 2 kali 1, X1 dot, X2 dot sama dengan matriks ordo 2 kali 2, 0, 1, min K per M, min B per M, dikalikan dengan matriks ordo 2 kali 2, X1, X2, ditambah matriks ordo 2 kali 1, 0, 1 per M, dikalikan dengan U. Persamaan output dalam bentuk vektor yaitu Y sama dengan matriks ordo 1 kali 2, 1, 0, dikalikan dengan matriks ordo 2 kali 1, X1, X2, sehingga diperoleh matriks A ordo 2 kali 2, 0, 1, min K per M, min B per M. Matriks B ordo 2 kali 1, 0, 1 per M. Matriks C ordo 1 kali 2, 1, 0. Matriks D sama dengan 0. Titik equilibrium. Dari model state space diperoleh sistem persamaan diferensial linear. X1 dot sama dengan X2, X2 dot sama dengan min K per M dikalikan X1, min B per M dikalikan X2, plus 1 per M dikalikan U. Atau dx1 per dt sama dengan X2.
dx2 per dt sama dengan min k per m dikalikan x1 min b per m dikalikan x2 plus 1 per m dikalikan u. Untuk menentukan titik ekuilibrium, yaitu dengan menyamadengankan 0 kedua persamaan, dx1 per dt sama dengan dx2 per dt sama dengan 0. Diperoleh x2 sama dengan 0, yang merupakan persamaan pertama, min k per m dikalikan x1 min b per m dikalikan x2 plus 1 per m dikalikan u sama dengan 0 yang merupakan persamaan kedua. Dari persamaan kedua didapatkan min k per m dikalikan x1 min b per m dikalikan x2 plus 1 per m dikalikan u sama dengan 0. Sehingga min k per m dikalikan x1 sama dengan min 1 per m dikalikan u. Maka x1 sama dengan u per k. Sehingga diperoleh titik ekuilibrium u per k, 0. Selanjutnya, cek kestabilan sistem. Kestabilan sistem dapat dicari menggunakan nilai eigen. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung terlebih dahulu nilai eigen dari sistem. Untuk menghitung nilai eigen dapat digunakan rumus determinan lambda I min A sama dengan 0. Dengan A merupakan hasil dari model state space yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan I merupakan matriks identitas dengan ordo 2x2. Kemudian dilakukan perhitungan agar didapatkan persamaan karakteristik dan nilai eigen. Determinan lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A sama dengan 0. Sehingga diperoleh determinan dari lambda min 1 k per m lambda plus b per m sama dengan 0. Didapatkan persamaan karakteristik lambda kuadrat plus b per m dikalikan lambda plus k per m sama dengan 0. Nilai eigen dapat diperoleh dari akar-akar persamaan karakteristik, yaitu lambda 1, 2 sama dengan min 1 per b plus minus akar b kuadrat per m min 4 kali 1 kali k per m per 2. Sehingga lambda 1, 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 kali m kali k per 2m. Suatu sistem dikatakan stabil apabila seluruh bagian real dari nilai eigen bernilai negatif, sehingga sistem ini akan stabil jika b per 2m lebih dari 0. Selain dengan menggunakan perhitungan manual, dapat dilakukan perhitungan dengan bantuan MATLAB. Simulasi numerik dengan menggunakan program MATLAB pada model ini dapat dilakukan dengan menuliskan skrip seperti pada yang tertulis di PPT. Untuk nilai awal dari K, B, dan M, kelompok kami memisalkan 12, 5, dan 25. Selanjutnya, nilai K, B, dan M akan diubah-ubah untuk melihat efek dari masing-masing K, B, maupun M terhadap sistem pada plot. Selanjutnya, untuk matriks A, B, C, dan D sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk waktu, kelompok kami menentukan dari 0 sampai dengan 100, dan seterusnya sehingga diperoleh plot dari sistem tersebut. Selanjutnya, dalam plot bisa juga diberikan judul seperti solusi sistem linier. Dapat pula dilakukan analisa kestabilan dan keterkendalian menggunakan MATLAB dengan skrip seperti yang tertulis di PPT. Dalam kelompok kami juga menggunakan grid on agar terlihat lebih jelas saat rentang waktu berapa sistem tersebut stabil. Setelah menuliskan semua skrip di MATLAB,
diperoleh output seperti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, kita akan membandingkan gambar yang di kiri dan di kanan. Gambar yang di kiri dengan ketentuan K1 sama dengan 12, B sama dengan 5, dan M sama dengan 25. Gambar yang di kanan dengan ketentuan K2 sama dengan 24, B sama dengan 5, dan M sama dengan 25. Dari kedua gambar tersebut dapat terlihat bahwa semakin besar nilai K, pergerakannya akan semakin banyak. Akan tetapi, waktu yang dibutuhkan untuk stabil masih sama atau tetap. Jadi, semakin besar nilai K tidak mempengaruhi lamanya waktu untuk stabil. Yang selanjutnya, kita akan membandingkan pada K3 sama dengan 40 dan K4 sama dengan 75. Untuk B dan M masih tetap tidak berubah, yaitu 5 dan 25. Dari kedua gambar tersebut dapat terlihat bahwa semakin besar nilai K, pergerakannya akan semakin banyak. Akan tetapi, waktu yang dibutuhkan untuk stabil masih sama atau tetap. Jadi, semakin besar nilai K tidak mempengaruhi lamanya waktu untuk stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perubahan nilai konstanta bekas apabila nilai konstanta redaman dan massa balok tetap. Sebelumnya, kita sudah melihat pergerakan grafik dengan nilai konstanta bekas K1 sama dengan 12, K2 sama dengan 24, K3 sama dengan 40, K4 sama dengan 75. Terlihat pada layar pergerakan grafik dengan nilai konstanta bekas sama dengan 95. Dilihat bahwa grafik memiliki waktu yang sama untuk menuju titik keseimbangan. Sedangkan dari segi osilasi pada grafik berwarna merah lebih tajam daripada grafik berwarna biru. Pada kasus getaran bekas dengan satu beban massa dan konstanta bekas ini dengan nilai K5 lebih besar daripada K4, K4 lebih besar daripada K3, K3 lebih besar daripada K2, K2 lebih besar dari K1, menunjukkan bahwa semakin besar nilai konstanta bekas, waktu yang dibutuhkan untuk menuju titik keseimbangan adalah tetap atau sama, yakni di antara rentan waktu 40 hingga 50. Setelah mengetahui pengaruh pertambahan nilai konstanta bekas dengan nilai konstanta redaman dan massa balok tetap, sekarang kita akan melihat pengaruh pertambahan nilai konstanta redaman apabila nilai konstanta bekas dan massa balok tetap. Pada layar terlihat dua buah grafik. Grafik di sebelah kiri dengan nilai konstanta redaman sama dengan 5 dan grafik di sebelah kanan dengan nilai konstanta redaman sama dengan 10. Di mana nilai konstanta bekas dan massa balok sama, yakni 12 dan 25. Kesamaan dua buah grafik terletak pada kecepatannya menuju titik keseimbangan. Grafik berwarna merah lebih cepat menuju titik keseimbangan, sedangkan perbedaan terletak pada jumlah osilasi yang dihasilkan. Jika nilai konstanta redaman kita naikkan menjadi 15 dan 20 dengan nilai konstanta bekas dan massa balok tetap, dapat kita lihat grafik seperti pada layar. Sudah tidak terjadi osilasi pada pergerakan grafik, dan grafik berwarna merah bergerak lebih cepat menuju titik keseimbangan. Sama seperti penjelasan pada grafik sebelumnya, pada gambar terlihat pergerakan grafik dengan nilai konstanta redaman sama dengan 25, nilai konstanta bekas sama dengan 12, dan massa balok sama dengan 25. Ada interval di mana grafik berwarna biru dan grafik berwarna merah saling berhimpit. Gambar ini juga menunjukkan getaran tanpa osilasi. Pada kasus getaran bekas dengan satu beban massa dan konstanta bekas ini, seiring dengan bertambahnya nilai konstanta redaman dengan syarat nilai konstanta bekas dan massa balok tetap, dapat kita katakan grafik berwarna merah lebih cepat bergerak menuju titik keseimbangan dibandingkan grafik berwarna biru. Dari jumlah osilasi yang dihasilkan, osilasi berkurang setengah dari osilasi sebelumnya. Pada rentan interval 0 hingga 100 dengan nilai konstanta redaman yang berubah-ubah,
dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai konstanta redaman, waktu yang dibutuhkan untuk menuju titik keseimbangan semakin cepat. Setelah memvariasikan nilai konstanta pegas dan nilai konstanta redaman, kali ini kita akan melihat pengaruh perubahan nilai massa balok. Terlihat pada gambar, nilai konstanta pegas sama dengan 12, nilai konstanta redaman sama dengan 5, massa balok sama dengan 25 di gambar sebelah kiri dan massa balok sama dengan 30 di gambar sebelah kanan. Terlihat di sumbu vertikal pada interval 0 hingga 0,04, grafik berjalan beriringan. Selain itu, grafik berwarna merah lebih cepat bergerak menuju titik keseimbangan. Sedangkan jika massa balok kita naikkan menjadi 50 dan 75, akan terlihat grafik seperti pada layar. Jumlah osilasi yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menuju titik keseimbangan akan semakin lama. Pada saat nilai massa balok sama dengan 150, selain osilasi yang terjadi semakin banyak, osilasi pada grafik berwarna biru lebih tajam daripada grafik berwarna merah, sehingga dapat kita katakan grafik berwarna merah lebih cepat bergerak menuju titik keseimbangan dibandingkan grafik berwarna biru. Namun, kedua grafik cenderung menjauhi titik keseimbangan atau tidak stabil. Pada interval 0 hingga 100 dengan nilai massa balok yang berubah-ubah, diperoleh kesimpulan bahwa semakin besar nilai massa balok, waktu yang dibutuhkan untuk menuju titik keseimbangan akan semakin lama, atau semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk menuju titik keseimbangan. Demikian materi dan pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriana selaku dosen mata kuliah pengantar teori sistem, teman-teman, serta berbagai pihak yang sudah membantu hingga terselesainya tugas ini. Terima kasih.